Ya, sekarang kita lanjut ke eh, pertanyaan yang ke-9 ya. Apakah setiap perbuatan yang salah pasti termasuk perbuatan dosa? Perbuatan yang dosa. Bagaimana jika dikerjakan karena terpaksa? Yang mana nih? Yang dikerjakan terpaksa yang salah atau dikerjakan terpaksa yang dosa? Nah, ya. Dua definisi yang terlihat sama tapi sebenarnya mirip tapi beda, ya kan? Karena eh, pasangan daripada salah itu benar, pasangan dari dosa itu pahala, gitu kan? Nah, ini harus diluruskan lagi kan bahasanya begitu. Definisi salah itu kan bisa dikatakan tidak benar gitu, atau keliru, atau hilaf, katakan salah, melakukan satu kesalahan berarti melakukan sesuatu yang tidak benar. Opositnya, lawannya, lawan daripada salah ya benar, ya kan? Nah, perbedaan antara dosa dan salah beda permaknaan ya. Karena kembali lagi, kadang-kadang harus dikembalikan ke sumbernya dulu, bahwa definisi dosa itu apa, definisi salah itu apa, gitu kan? Karena kalau kita berbicara tentang salah tadi kan, secara definisi adalah satu perbuatan yang tidak benar atau perbuatan yang berlawanan dari kebenaran, itu namanya kesalahan. Nah, itu satu penggambaran bahwa eh, antara salah dengan dosa ini yang harus dipisahkan dulu. Karena jangan diartikan bahwa dosa itu adalah salah, karena beda pengertian walaupun terlihat sama kan, seolah-olah begitu. Salah itu bahasa Indonesia, dosa itu bahasa Sanskerta gitu kan. Oposit dari dosa adalah pahala, gitu kan. Nah, kalau salah itu bahasa Indonesia, oposit dari salah benar, bahasa Indonesia. Kembali lagi, sedangkan dosa opositnya adalah dosa itu bahasa Sanskerta, opositnya adalah pahala, itu bahasa Sanskerta juga gitu. Nah, ini yang harus diluruskan dulu. Sedangkan kalau dosa dalam bahasa Arab disebut itsmun atau zunmun. Nah, zunbun bukan zunmun, zunbun, itsmun. Nah, sedangkan kalau pahala itu bahasa Arabnya ajron. Ajron itu balasan dari perbuatan yang eh, berujung kepada satu efek kemanfaatan atau bermanfaat, itu pahala. Jadi balasan, ajron itu adalah balasan yang menghasilkan sebuah efek kemanfaatan gitu. Itu pahala. Sanskerta kalau bahasa Arabnya ajron, jadi balasan yang berujung pada suatu kemanfaatan. Sedangkan dosa itu juga balasan, tapi bukan balasan. Kalau balasan kan ajron. Dosa itu siksaan yang terdapat di dalam kolbu, itu dosa itu. Makanya ketika orang berdosa, yang tersiksa itu kolbunya, yang tersiksa itu kepalanya atau kejiwaannya, karena ada satu perbuatan dosa, bukan salah ya. Kalau salah itu perbuatan yang tidak benar, nah, opposite-nya benar, ada perbuatan yang melanggar kaidah kebenaran gitu loh, itu salah. Nah, sedangkan sesuatu yang benar itu juga tidak bisa didapatkan tanpa didahului dengan kesalahan, ya kan? Seorang tidak akan pernah tahu yang benar kalau dia nggak pernah salah. Jadi jangan menganggap bahwa salah itu adalah finally, bahwa seseorang yang salah itu tidak bisa mengadakan perubahan. Karena namanya salah, dia tahu salah, setelah dia salah dia tidak akan melakukan lagi, berarti dia akan melakukan satu yang namanya satu perubahan menuju kepada yang benar. Nah, dia bisa taunya benar karena sudah salah, karena awalnya adalah salah. Jadi salah itu jangan disematkan seolah-olah
bahwa salah itu sudah final. Enggak dong. Salah kan adalah proses jalan untuk bisa mendapatkan kebenaran. Jadi jangan pernah mengatakan dirimu benar kalau kamu tidak pernah melakukan kesalahan gitu loh. Nah, karena kesalahan itu adalah merupakan proses untuk menuju pada sesuatu yang benar. Antara benar dan salah itu juga kan masih dalam ranah persepsi. Salah menurut ukuran siapa gitu, dan benar juga menurut ukuran siapa. Nah, kalau salah diartikan sebagai dosa, ya nggak begitu, karena pengertian dosa berbeda. Dan benar tidak bisa diartikan sebagai pahala, karena pengertiannya juga berbeda. Nah, ini yang harus dipisahkan dulu, kembali lagi harus dipisahkan. Nah, kalau benar berarti ya tidak salah. Gitu, taunya benar ya karena dari sebuah kesalahan. Tanpa ada kesalahan, ya tidak akan pernah ada yang namanya kebenaran. Kebenaran itu lahir karena dari sebuah kesalahan. Ya, kesalahan itu kan bisa diawali karena ketidaktahuan, kebodohan, nggak punya ilmu, belum tahu apa-apa, maka dia melakukan sebuah kesalahan. Itu gambarannya begitu. Jadi jangan pernah mengklaim atau menjustifikasi seseorang itu salah selamanya akan salah. Enggak dong. Kalau dia menuju pada perubahan jadi benar, ya masa mau disalahkan lagi? Ya enggak dong. Nah, makanya salah itu tidak bisa diartikan sebagai dosa, karena dosa itu adalah siksaan yang terdapat di dalam kolbu. Ya, ada perbuatan yang menghasilkan siksaan di dalam kepala atau kejiwaan seseorang, sehingga dosa itu menghasilkan sebuah siksaan. Nah, ujungnya pasti sia-sia itu, karena dosa itu ya kembali lagi balasan siksa dah, gambarannya gitu, gampangnya mudah. Sebenarnya balasan itu kan ajron, ya ajron itu ya pahala. Sedangkan pahala itu adalah balasan yang nanti akhirnya mendapatkan sebuah efek kemanfaatan. Efek kemanfaatannya bisa banyak macam-macam bentuknya: balasan kebaikan, balasan ketenangan, balasan ketentraman, balasan keuntungan, ya. Berujung pada keuntungan lah gitu. Lebih tepatnya pahala itu adalah balasan yang mendatangkan keuntungan, itu lebih tepatnya. Jadi balasan yang mendatangkan keuntungan itu pahala tuh, atau ajron gitu ya. Nah, kembali kepada pertanyaan, apakah setiap perbuatan yang salah pasti termasuk perbuatan yang dosa? Jawabannya ya belum tentu, karena definisi salah dengan definisi dosa jelas berbeda, ya kan? Artinya ketika seseorang salah akan berujung pada satu dosa kalau itu tidak cepat disadari, ya bahasanya tidak cepat disadari untuk memperbaiki. Nah, ketika dia menyadari sebuah kesalahan lalu mengadakan perbaikan, yang dia dapat adalah kebenaran nantinya, gitu. Ya kan, nanti juga bisa didefinisikan tentang kebenaran itu sendiri apa. Cuma saya lagi nggak jelaskan tentang kebenaran, definisinya itu apa, karena pertanyaannya apakah setiap perbuatan yang salah pasti termasuk perbuatan yang dosa? Jawabannya belum tentu. Nah, bagaimana jika dikerjakan karena terpaksa? Yang mana nih dikerjakan terpaksa, perbuatan salah atau perbuatan dosa? Ya kan, karena definisinya berbeda. Kalau perbuatan salah dilakukan, ya, karena ada dua kemungkinan. Kenapa salah itu dilakukan? Karena tidak punya pengetahuan tentang sebuah kebenaran, sehingga yang dilakukan salah atau benar dia tidak bisa membedakan apakah yang dilakukan ini salah atau benar. Tapi ketika orang belum tahu tentang yang benar, maka pasti yang dilakukan adalah sebuah kesalahan, walaupun dia sendiri nggak tahu bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Karena kebenaran itu hanya bisa dicapai ketika kesalahannya sudah mampu dilewati. Ya kan, karena hanya ada dua pasangan, salah dan benar. Pasti kalau nggak salah ya benar, kalau nggak benar ya salah, gitu aja.
Ya. Jadi kalau pertanyaan apakah perbuatan yang salah itu bagaimana kalau dikerjakan karena terpaksa kesalahan itu? Ya nggak ada masalah. Sejauh ketika kesalahan itu tidak diulangi, artinya dia sudah tahu bahwa itu salah, sehingga dia sadar kembali pada sebuah kesadaran dan mengambil sikap untuk memperbaiki, untuk mendapatkan satu yang benar. Kalau dia sudah dapat yang benar, dia tidak akan melakukan kesalahan yang dua kali. Karena hanya orang bodoh yang melakukan kesalahan dua kali. Lebih parah dari keledai itu. Keledai aja tidak akan mau masuk ke lubang yang sama. Nah kalau kamu masuk lubang yang sama, kan berarti kamu lebih buruk dari keledai. Gitu aja jawabannya. Nah, tapi kalau pertanyaan itu dialihkan kepada dosa, apakah setiap perbuatan yang dosa itu jika dikerjakan, bagaimana kalau jika dikerjakan itu karena sebuah keterpaksaan? Loh, nggak ada masalah. Perbuatan dosa kan juga sama halnya, apakah kamu tahu bahwa ini dosa atau tidak gitu kan. Terus siapa yang bisa memberikan legitimasi bahwa perlakuan itu adalah menghasilkan satu dosa? Kamu tidak akan pernah bisa membedakan bahwa ini dosa atau tidak kalau kamu tidak pernah berbuat. Perbedaan itu akan terlihat ketika perbuatan itu sudah dilakukan. Ya kan? Karena tadi pengertian daripada dosa atau dari kata itsmun, zunbun, ya bahasa Arabnya itu, dalam bahasa Qur'annya itu begitu tuh, bahasa kitabiahnya gitu. Itsmun ya, lebih kepada itsmun atau dosa itu siksaan yang terdapat di dalam kejiwaan seseorang atau perasaan tersiksa atau perasaan yang menyiksa, itu perbuatan dosa. Ya. Bagaimana kalau itu dilakukan atau dikerjakan karena sebuah keterpaksaan? Dia tahu bahwa itu dosa gitu. Nah, artinya gini, pekerjaan apa sehingga itu berdosa? Kan karena orang itu berdosa mendapatkan sebuah sisaan karena ada perasaan takut di dalam dirinya bahwa apa yang dilakukan itu dosa. Siapa yang memberikan pengertian dosa itu bahwa melakukan hal ini atau hal itu adalah dosa? Kan begitu. Nah, terkadang doktrinisasi bahwa orang mengatakan dosa dalam pengertiannya sendiri atau persepsinya sendiri yang membuat seorang ketika termakan oleh doktrin dosa bahwa begini dosa, begini dosa, begini dosa, begini dosa, menurut pengertian siapa, menurut persepsinya siapa, dan menurut standar ukurannya siapa. Nah, itu yang harus bisa dibuktikan. Karena dosa itu adalah sebuah siksaan yang terdapat di dalam kejiwaan seseorang atau kolbu seseorang, maka buktikan aja. Ketika kamu lakukan itu adalah dosa, menghasilkan sebuah siksaan, sudah pasti dosa. Gitu loh. Ya kan? Nah, untuk agar dosa itu bisa ditanggulangi atau bisa dibersihkan atau bahasanya bisa disucikan, gampang caranya. Nah, kembali lagi, bagaimana cara membersihkan dosa itu? Maka kembali lagi harus menggunakan standar ukuran yang diyakini adalah satu kebenaran gitu loh. Nah, ketika standar ukuranisasinya sudah didapat atau alat ukur untuk mengukur bahwa itu dosa atau tidak dosa, ya ada sebuah informasi keilmuan yang memberikan satu legitimasi yang didasarkan dengan sebuah keyakinan gitu. Misalnya standarisasinya adalah kitabiah, ya kan? Kalau kitabiah mengatakan bahwa itu dosa, ya jangan kamu lakukan. Tapi kalau kamu ingin membuktikan, buktikan terjadi sebuah siksaan atau tidak. Walaupun terkadang gitu ya, terkadang menurut cara pandang atau menurut persepsi seseorang itu dosa, tapi menurut alat ukur, misalnya kitabiah itu mengatakan itu tidak dosa, tapi yang dikatakan menurut persepsi orang kebanyakan itu dosa. Ya lakukan aja. Walaupun awalnya ketika kitabiah tidak mengatakan itu adalah dosa, tapi menurut doktrin orang kebanyakan itu adalah dosa, awalnya kamu akan terlihat bahwa itu menjadi satu ketakutan. Seperti perasaanmu dihantui dengan dosa.
Tapi perasaan dihantui dengan perasaan siksaan itu berbeda. Ya kan? Walaupun tipis-tipis, misalnya kayak kamu perasaan ketakutan gitu, karena menurut kamu itu adalah dosa, terjadi pada sebuah siksaan nggak? Lakukan aja terus sebagai alat observasi, sebagai alat pembuktian. Lakukan aja terus. Kalau ternyata waktu kamu lakukan itu tidak menghasilkan sebuah siksaan, tapi diawalinya seperti ketakutan, perasaan takut karena sudah terdoktrin atau sudah termakan pengertian tentang dosa itu yang membuat seolah-olah itu benar adanya. Nah kan tidak bisa dijadikan standar ukuran benar adanya bahwa itu adalah siksaan kalau kamu belum pernah coba. Coba aja. Ya contohnya misalnya mencuri, bahwa mencuri itu kan termasuk perbuatan salah atau dosa gitu. Ya kadang bisa keduanya, bisa juga masih tergantung kalau diartikan sebagai salah. Katakan mencuri itu salah, ya mencuri. Kalau diartikan salah mencuri, yang kita ilustrasikan jangan mencuri itu selalu diartikan sebagai mencuri ayam tetangga atau mencuri hak milik orang lain. Bukan ke situ larinya. Kalau mencuri hati seseorang, malah yang ada bukan siksaan itu. Kesenangan itu, ketentraman, kebahagiaan yang ada. Ya kan mencuri hati seseorang. Nah, yang menjadikan substansinya adalah kalau kita mau bicara salah atau dosa, dari kata mencurinya dulu gitu loh. Yang kita bongkar mencurinya dulu. Apa itu mencuri gitu loh. Kalau mencuri juga menurut persepsi orang, ya kita adu aja argumentasi tentang persepsi mencuri. Orang mengatakan bahwa mencuri itu adalah mengambil hak orang lain, hak milik orang lain. Kalau saya tanya, sejak kapan orang punya hak milik? Segala sesuatu yang menempel pada dirinya dia tidak punya hak sama sekali. Iya kan? Iya. Misalnya kamu menyatakan bahwa ini mata adalah milikmu, gitu kan? Yang sudah menempel di dirimu. Apa kamu bisa menjamin bahwa matamu akan selalu bersamamu? Apakah kamu menjamin bahwa matamu akan selalu terlihat terang, tidak buta gitu? Apakah kamu bisa menjamin bahwa segala apa yang kamu miliki itu adalah semua berasal dari kamu dan kamu yang bisa menciptakan matamu? Kan tidak. Berarti bukan apa yang menempel pada diri kita bukan hak kita loh. Ada hak pemilik. Siapa yang menciptakan matamu? Kan gitu. Coba kamu bisa nggak ciptain mata? Nggak bisa. Kalau nggak bisa menciptakan berarti bukan hak milik kamu, dan jangan pernah mengaku bahwa itu hak cipta kamu. Iya nggak? Ya sekarang kalau dianalogikan bahwa mencuri itu adalah mengambil hak milik orang lain, kan sejak kapan orang lain punya hak kepemilikan? Nggak punya loh. Waktu kamu kecil lahir aja kamu nggak punya milik apa-apa kok, nggak memiliki apa-apa satupun. Adanya semua itu karena sebuah pemberian, bro. Ketika kamu dewasa, kecil, mulai tumbuh, kamu diberikan sama orang tua. Ketika besar, kamu diberikan pada perusahaan. Ketika nanti ini kamu diberikan oleh teman, diberikan oleh macam-macam. Dan itu semua pemberian. Gitu. Dan pemberian itu pasti ada ujung pangkalnya. Siapa yang memberi, kan gitu. Yang lainnya hanya perangkat-perangkat pelaksana untuk memberikan apa yang harus diberikan kepadamu sebagai hak. Tapi bukan hak sepenuhnya. Hak atas balasan pemberian dari yang sudah kamu lakukan atau sudah kamu kerjakan. Kan gitu simpelnya. Jadi kalau dianalogikan bahwa mencuri itu bukan hak, mencuri itu mengambil hak milik orang lain. Yang namanya mencuri itu mengambil hak yang bukan haknya. Itu namanya mencuri. Kalau ditempatkan kepada orang lain, sejak kapan orang lain punya hak? Karena pasti berujung pada satu pernyataan bahwa kepunyaan siapakah apa yang di langit dan di bumi? Pasti jawabannya kepunyaan pemilik langit dan bumi. Maka langit dan bumi beserta isinya itu kepunyaan dia semua. Jadi tidak ada satupun baik yang ada di dalam tanah maupun ada di luar langit sekalipun, yaitu diklaim oleh manusia bahwa itu miliknya.
Itu pemberian, bro, bukan klaiman. Kamu bisa mendapatkan istri itu juga pemberian, kamu dapat anak pemberian. Banyak juga orang yang tidak punya anak. Banyak orang juga yang tidak punya istri. Ya karena tidak diberikan. Banyak juga orang yang tidak punya rumah, ya karena tidak diberikan. Bagaimana pemberian-pemberian itu bisa didapatkan ya kalau kamu kenal siapa sih maha pemberinya gitu loh. Walaupun orang-orang sekitar itu menjadi bagian perangkat pelaksana daripada pemberian-pemberian yang kamu terima. Pemberian dari si pemberi memberikan kepadamu lewat pelaksana-pelaksananya itu. Ya kan? Nah, jadi kembali kepada pertanyaan bahwa kalau kita gabungkan, apakah setiap perbuatan yang salah pasti termasuk perbuatan dosa itu? Jawabannya pasti belum tentu. Tapi kalau katakanlah kita bisa masukkan dalam kategori ya, misalnya ya, apakah setiap perbuatan yang salah pasti, ya harusnya jangan pasti ya, katakanlah ya dulu dah, pasti termasuk perbuatan dosa, katakan iya. Lah bagaimana jika dikerjakan karena sebuah keterpaksaan? Ya, salahnya di mana dengan sebuah keterpaksaan itu? Kamu tidak akan pernah bisa merasakan perbedaan itu kalau kamu tidak pernah melakukan. Bedanya dosa, adanya sebuah siksaan, bedanya salah. Karena ketidaktahuan, sebuah pengetahuan, tidak akan kamu dapatkan perbedaannya tanpa kamu berbuat. Baik berbuat salah ataupun berbuat dosa. Lakukan saja untuk mendapatkan sebuah perbedaannya. Itu supaya ketika kamu melakukannya dengan sebuah keterpaksaan itu punya dasar yang jelas. Apakah dilakukan itu benar-benar salah? Apakah dilakukan itu juga benar-benar dosa? Akan diketahui perbedaannya ketika kamu sudah berbuat. Intinya berbuatlah jangan pernah takut salah. Berbuatlah jangan takut salah. Kalau yang kamu tuju adalah kebenaran. Karena dengan berbuat itu meskipun salah, nanti kamu tahu yang benar. Karena kebenaran tidak bisa kamu dapatkan secara utuh ketika kesalahannya belum kamu genapi. Begitupun juga dosa. Ya kamu lakukan, jika itu adalah dosa menghasilkan sebuah siksaan, maka jangan kamu lakukan. Tapi tidak akan pernah tahu perbedaannya atau siksaannya kalau kamu tidak pernah lakukan. Maka lakukanlah jika yang kamu lakukan itu ternyata tidak menghasilkan sebuah keuntungan atau hanya menghasilkan daripada sebuah siksaan. Maka ketika kamu tahu bahwa itu adalah sebuah siksaan dan kamu rasakan siksaannya, jangan kamu lakukan. Karena sudah tahu, maka bagaimana melakukan sesuatu yang mendapatkan satu balasan yang menghasilkan keuntungan gitu. Ya kan? Atau sebuah ekses kemanfaatan. Itu aja. Jadi kalau dikatakan bagaimana dikerjakan karena satu keterpaksaan, ya kondisional. Seperti kayak orang mencuri misalnya, katakanlah itu perbuatan dosa, katakanlah itu perbuatan salah gitu kan, yang lebih simpelnya mencuri itu dosa dan salah. Tapi kalau dilakukan dengan sebuah keterpaksaan misalnya karena tidak mendapatkan makanan, ya ada upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia itu sebelum melakukan sebuah pencurian. Misalnya dengan meminta gitu kan. Kenapa sih Anda selalu memilih keputusan yang seolah-olah itu menjadi final sebelum kamu lakukan itu dengan meminta dulu. Ketika meminta dan itu tidak diberikan, nah, mungkin jalan satu-satunya kamu mencuri. Iya kan? Jadi harusnya kita melihat bahwa keterpaksaan itu ada nggak, sebelum keterpaksaan itu ada pilihan-pilihan lain untuk agar keterpaksaan itu tidak terjadi gitu loh. Ya kan, keterpaksaan mencuri bisa dilakukan sebelum terjadinya pencurian, ya keterpaksaan untuk mengatakan meminta kepada orang lain meskipun harga dirimu yang harus hancur, tapi daripada mencuri akan jauh lebih hancur. Artinya ukuran hancurnya itu ketika meminta kan harga dirimu jatuh, bahasanya begitu kan. Ya terus kenapa sih bro, lu orang kaya gitu, terus sekarang jatuh miskin, terus lu minta malu gitu.
terus lu mempertahankan kemaluan lu itu, rasa malu lu, rasa gengsi lu gitu, terus dengan eh, tidak meminta, akhirnya lu kelaparan gitu, dan lu bertahan dengan kelaparan itu, yang monggo juga, nggak apa-apa juga. Oh, yang ngerasain kamu kok cuma gara-gara mempertahankan gengsi, terus lu nggak makan, ujungnya mati dengan kebodohan itu namanya. Orang kok dibikin susah kalau begitu namanya ya. Ya lakukanlah apa yang kamu lakukan. Mau salah mau benar, mau dosa atau pahala, yang penting kamu tahu perbedaannya. Berbuatlah. Ketika kamu berbuat, kamu bisa mengenal perbedaannya. Maka jawabannya Anda bisa jawab kalau sudah seperti itu. Jawabannya sudah terjawab lah, katakan begitu. Ya, lakukan apa yang kamu lakukan, berbuat apa yang kamu perbuat. Dengan perbuatan itulah kamu mampu membedakan apakah ini benar atau salah, apakah ini dosa atau pahala. Lakukan jika ingin membuktikan. Dan dengan pembuktian itu, jangan melakukan kesalahan yang sama, atau jangan melakukan dosa-dosa yang berujung pada jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang sudah kamu tahu bahwa itu adalah satu dosa. Dah, itu aja, simple. Oke?